Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di channel kita Anissa Islamic School Official. Tentunya dalam rangka dalam acara Ais Podcast di acara Ramadan Journey tahun 2021 masih 1442 Hijriah. Tentunya harus disebutkan dong biar kita selalu mengingat bulan Hijriah, tahunnya dan juga tahun Masih harus lebih mengingat. Oke. Untuk hari ini ya di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu ya bulan puasa, Bro, ya. Bulan puasa yang mana semua umat muslim ya diwajibkan untuk berpuasa, menahan, jangan makan, ya tentunya jangan jengkel-jengkel, ya, marah-marah gitu. Ya jangan marah doang, nahan hawa nafsu. Agar apa? Agar Ramadan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan juga telah disinggung di episode kemarin biar mendapatkan Jannatu Ar-Rayyan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong bulan puasa ya, hari ini kita kedatangan Ustadz kita, Ustadz Rudi Hartono. Ya. Oke, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, Tat. Baik sekarang, Wati. Masih puasa kan ya? Masih alhamdulillah insyaallah. Kirain sampai beduk doang. Beduk mah mungkin kemarin ya. Beduk ya kemarin juga beduk gitu. Kalau beduk itu ya alat yang dipukul itu. Oh, alat yang dipukul, yang di masjid itu, tongtongan itu. Iya, bukan kayu. Itu beduk. Oke. Ustadz, Ramadan kali ini yaitu di tahun 2021 itu benar-benar harus sesuai protokol, prokes. Prokes itu kan apa itu? Protokol kesehatan. Oh, protokol sesuai dengan kesehatan. Ya. Akan tetapi sebelumnya juga kita udah menjaga kesehatan dari Betul. Suruh jangan ngomong sing bener, ngomong yang baik gitu kan, jaga ya dari perkataan yang jelek. Nah di puasa kali ini emang harus berkata apa baik-baik aja gitu ya. Oke Ustadz, untuk biasanya kan sore-sore nih ya ada anak-anak nih pengen ngabuburit namanya. Oh, ngabuburit. Ngabuburit ternyata pengen bermain-main, misalnya berdugan ya petasan gitu. Mercon gitu. Iya, mercon, petasan gitu. Nah di sisi lain kan setelah kita main kan, wah menjelang mau 5 menit lagi nih, akhirnya anak-anak pada jajan, nah, nyari yang manis-manis. Kata Pak Ustadz katanya boleh buka puasa harus sesuai dengan yang manis-manis gitu. Nah maksud yang manis-manis seperti apa Ustadz? Memang sesuai dari kita ya, tentunya sebagai muslim itu harus menaati apa yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya disunahkan ketika pada saat kita berpuasa itu berbuka dengan yang manis-manis. Supaya apa? Supaya tadi kita mendapatkan pahalanya dan juga kita mendapatkan keberkahannya, seperti itu, Tat. Dan juga bukan hanya itu, Tat, ternyata, Tat. Menurut ahli gizi dari Inggris yaitu Dr. Kasim Halmar menyatakan bahwa seseorang yang sudah melaksanakan puasa dalam satu hari itu kurang lebih selama 14 jam menyatakan bahwa orang yang berpuasa itu akan kekurangan kadar gula dalam darahnya, Tat. Oh, berarti ngefek juga ya menurut kesehatan juga ya? Betul, jadi berefek, Tat, seperti itu. Luar biasa. Makanya ketika kita berbuka dianjurkan juga dalam kesehatan ini ya, Tat, ya. Dianjurkan ketika pada saat kita berbuka mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersifat manis supaya untuk menambah kadar insulin sehingga dapat berubah, sehingga dapat mempercepat memproduksi energi dalam tubuh kita, begitu, Tat. Oh, itu menurut ahli gizi. Ini ahli gizi itu muslim atau tidak, Tat? Insya Allah muslim, karena dari nama saja sudah Kasim Hamar ya, Dokter Hasim.
Ini menurut orang luar loh ya, orang luar. Orang apa ini? Orang asing ya? Kayak kita menamakannya orang bule ya. Bule. Orang kita sendiri malah puasanya kadang ada yang bolong-bolong ya. Ya. Iya. Malah orang luar pun meneliti dengan secara kesehatan itu mengefek kepada badan kita, badan kita biar sehat. Betul, Tat. Memang seperti ini ya, kalau misalkan dari yang saya tahu memang dari pemahaman kita bahwasannya kalau orang luar itu biasanya lebih lebih fokus terhadap penelitian tentang suatu hal dibandingkan dengan orang kita, begitu, Tat. Oh ya, kalau kita ya termasuk saya kadang cuma di skip doang. Iya, kadang padahal itu kalau kita teliti sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa dan juga tentunya ilmu pengetahuan itu kan manfaatnya untuk orang banyak, begitu, Tat. Nah, tadi kan kita sudah pinjam ceritanya itu kan ada anak tadi yang manis-manis ya, biar mendapat kesehatan juga ya, Tat. Betul, ya. Betul. Nah, sedangkan kalau sahurnya sih boleh yang pahit-pahit atau yang manis-manis? Yang sepet asal jangan yang asam-asam, Tat, ya. Iya. Jadi seperti ini sebetulnya. Makanan yang paling baik yaitu tentunya makanan yang halal dalam Islam. Iya halal. Kalau haram ya kagak boleh kali. Jadi begini, Tat. Makanan yang baik dikonsumsi pada saat sahur itu sebetulnya ada 4. Yang pertama, ini makanan makanan yang mengandung karbohidrat. Contohnya seperti nasi, singkong, roti, ketela, umbi-umbian. Nah, contoh seperti itu dan lain-lain. Ada 4 ya. Yang kedua, yaitu sayur dan biji-bijian. Biji-bijiannya termasuknya seperti kacang panjang. Dan juga pendek ada itu. Ada ya itu ada. Ya. Mainan saya kecil mungkin gitu. Kacang panjang yang panjang jadi. Yang panjang jadi gitu. Nah, kacang panjang, lalu kacang hijau dan kacang-kacangan lainnya itu kan banyak sekali. Kacang-kacangan yang lain juga boleh. Boleh kacang-kacangan lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu makanan buah-buahan. Nah, buah-buahan tentunya ini sebagai pengganti vitamin ya, dan juga sekaligus memberikan energi pada saat kita berpuasa di siang hari, begitu. Dan yang keempat tidak kalah penting. Mohon itu nih buah-buahannya itu seperti kelapa, mangga atau seperti apa itu? Ya banyak ya buah-buahan yang kita jumpai ya, contohnya seluruh buah-buahan itu sifatnya memang baik, begitu. Tetapi kan memang kita biasanya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemampuan kita buahnya apa ya? Nah betul, mungkin lebih spesifiknya seperti itu ya. Yang mampu buahnya yang paling salah ya. Kalau nggak ya. Betul ya. Mangga yang tidak ada mangga, duku pun jadi, tidak ada duku, salak pun jadi. Seperti kedong-dong? Kedong-dong boleh, tapi jangan banyak-banyak mungkin gitu. Seret itu ada biji-bijinya. Ya, yang dimakan jangan bijinya, Tat. Gitu. Jangan bijinya. Dagingnya aja. Kalau dimakan seret itu. Seret, alhamdulillah. Lanjut, Tat ya. Lanjut. Baik, yang terakhir ini merupakan minuman atau yang bersifat cairan. Ini yang sangat penting tentunya. Tahu tidak bahwa kita dianjurkan di dalam dunia medis itu sehari kita minimal mengkonsumsi air atau cairan 8 liter setiap harinya. 8 liter itu berapa gelas, Ten? Kurang lebih itu sekitar 12 gelas gitu. 12 gelas. Kita 12 gelas. Tenggukan gitu. Tenggukan. Nah, ketika pada saat kita berpuasa, otomatis tubuh kita ini tidak menerima yang namanya cairan, begitu ya? Nah, sehingga rata-rata pada saat puasa itu yang sulit untuk kita jaga itu, yang sulit kita tahan hawanya itu haus, betul nggak? Iya, tentunya orang menahan lapar dan haus. Lapar. Kalau menurut saya mungkin kalau lapar itu masih bisa kita kesampingkan ya dibandingkan dengan rasa dahaga seperti itu. Memang kalau rasa dahaga ini yang kadang-kadang kita membuat berlebihan begitu loh. Begitu. Nah, cairan ini sifatnya kita harus sering-sering mengkonsumsi ya. Ketika pada saat sahur ya, contohnya ketika menjelang imsak kita dianjurkan untuk mengkonsumsi air 1 gelas. Air putih tentunya. Air putih, air mineral yang paling baik tentunya. Yang matang tentunya ya. Yang matang, jangan air hujan, Tat. Gitu. Nanti perut kita meledak ya. Iya, seperti itu. Terus, lanjut.
Itu berarti harus sesuai dengan kesehatan atau apa sesuai dengan kadar kita, kemampuan kita, apa makanan kita misalnya adanya nasi segini ya kita makan gitu. Karena ada lagi sih, itu boleh nggak? Boleh sekali. Boleh. Gitu. Memang kan kadang kita harus mensyukuri apa yang kita peroleh hari ini, begitu kan? Ya, tentunya bersyukur. Bersyukur begitu ya. Nah, itu kan memang yang telah diajarkan juga sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa yang rezeki kita terima hari ini, itulah rezeki kita. Ibaratnya ada pepatah seperti ini, Tat. Rezeki itu tidak akan tertukar, betul tidak? Oh iya. Tertukarnya? Tertukar ya, kayak semacamnya kita rebutan pun, ibaratnya kita tanpa rebutan pun bahwa rezeki itu pun sudah ada milik kita gitu. Iya, Allah Ar-Razzaq ya. Pasti Allah yang ngerti rezeki kita gitu. Betul sekali. Jangan sawana-wana wow rebutan pengen sing akeh ya. Yang banyak gitu. Yang banyak mungkin maksudnya begitu. Nah, berarti kita sudah mengkonsumsi sahur dengan baik, yang manis-manis juga, buka juga dengan manis. Nah, agar sehat walafiat bukan sehat walafiat juga ya emang harus sehat walafiat ya. Biar badan kita sehat terus fit lebih ya, gitu. Kuat dalam berpuasa itu. Tips-tipsnya seperti apa, Ustaz? Tentunya dalam misalkan berpuasa itu kita tidak serta-merta kita pasif ya dalam kegiatan. Oh, tentunya. Tentunya kita sebagai makhluk hidup tentu kita mencari makan, bekerja, belajar seperti adik-adikku di rumah seperti itu kan, gitu tetap kita melaksanakan kegiatan atau melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Tentunya, seperti itu. Ya, kerja sesuai dengan kadar ente ya. Betul sekali. Biar puasanya nggak ngeluh, wah aku lagi kerja nih kayak gini, nah nanti jatuhnya mengeluh, tidak bersyukur, tidak bersyukur, tidak ada tidak ikhlas gitu. Iya, kayak puasanya setengah-setengah ya, setengah-setengah seperti itu. Ingat ya, sesuai dengan tadi penjelasan Ustadz kita ya, Ustadz Rudi Hartono ya, makan hanya yang sesuai kemampuan kita, tapi seharusnya kayak yang manis-manis gitu ya, biar apa? Biar kesehatan kita terjaga ya. Seperti tahun ini kan ada kayak corona, ya. Corona ya. COVID-19 ya emang ada, tapi kita harus ikhtiar dengan sungguh-sungguh bahwasanya yang menyembuhkan dan yang mematikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Ustadz, boleh dilanjutkan? Ya boleh, yang tadi dilanjutkan. Baik nih, bagaimana caranya kita untuk berpuasa tapi dalam keadaan sehat, bugar dan segala macam gitu tadi ya. Nah tentunya tadi puasa itu merupakan bukan suatu alasan untuk kita bermalas-malasan, Tat. Yang pertama. Iya, emang puasa harus bersemangat, harus ada gerakan. Ada gerakannya, tadi kan seperti itu. Yang kedua, boleh nggak sih kalau misalkan kita berpuasa itu sambil melakukan olahraga, boleh nggak menurut Ustadz sendiri? Ya boleh. Boleh kan? Boleh. Nah maka dari itu mungkin menurut saya adalah olahraga yang tepat pada saat bulan suci Ramadan, yaitu tidak banyak ya Tat ya. Menurut saya merupakan olahraga yang ringan-ringan saja, contohnya seperti jalan santai, lalu bersepeda begitu kan. Beda dengan ibaratnya jalan sambil bawa TV-nya tetangga, itu kan beda gitu ya. Itu namanya maling dan itu namanya nyolong, maling. Oh, nyolong. Itu tidak boleh. Oh, nggak boleh kalau itu gitu. Udah puasanya batal. Iya. Pahala nggak dapat ya, walaupun kita nggak tahu pahala seperti apa, emang nggak dapat gitu. Nggak dapat. Karena apa? Nyolong Ustaz. Tidak boleh gitu. Pagi-pagi nyolong. Ya udah. Oh iya. Tapi nyolong buat apa? Buat makan, buat buka puasa. Buat itu, buka Tat. Itu alasannya tidak masuk akal juga gitu. Iya. Ya jangan dilakukan. Jangan ditiru ya, nak ya di rumah ya. Nggak boleh Ustaz gitu. Ya. Oke, terima kasih Ustaz untuk hari ini. Ya, semoga sama-sama Ustaz. bermanfaat semuanya, semoga sehat walafiat keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Kru yang ada di sini semoga sehat walafiat. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus YouTube channel Anisas Islamic School Official. Jangan lupa kritik sarannya dengan mohon sangat ya. Apabila ada kesalahan atau yang kurang berkenan yang menonton, mohon untuk kritik saran agar terus kita memajukan acara iPodcast ini bukan di bulan Ramadan saja, akan tetapi kita terus berlanjut di acara berikutnya.
agar terus memotivasi guru-guru kita dan juga anak-anak kita dan juga siapapun yang menonton di channel ini. Share bukan share dan komen dan juga subscribe. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita tutup ya dengan bacaan alhamdulillah dan membaca doa kafaratul masjid Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.